Selamat pagi Oma, Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Tania dan Opa Dias dalam acara hari ini, Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Opa, salam berjumpa kembali nih. Opa apa kabar? Baik. Kabar baik ya Opa ya, sehat-sehat Opa? Ya cukup sehat. Sehat-sehat, puji Tuhan. Opa, pada tanggal 17 Mei hari ini, Opa ingin bercerita tentang siapa ini? Saya akan menceritakan salah satu orang kudus dari Spanyol, yaitu Santo Pascalis Bailon. Santo Pascalis adalah salah seorang santo yang pada masa kecilnya hidup dari keluarga yang sangat miskin, sehingga tidak dapat bersekolah. Kegiatan sehari-harinya adalah menjadi gembala. Tetapi di dalam menjalani hidup sebagai orang miskin, dia mempunyai satu cita-cita yang sangat mulia, yaitu ingin membaca dan menulis. Maka di dalam pekerjaan menggembala, dia selalu membawa alat tulis, sebuah buku walaupun bukunya yang sederhana dengan pensil. Di dalam membawa alat ini, cita-cita atau kerinduannya adalah dapat berjumpa dengan siapa saja, dan dalam perjumpaan itu dia boleh belajar membaca dan menulis. Dan akhirnya lama-kelamaan dia dapat membaca dan menulis. Dari pengetahuan yang diperolehnya dengan kemampuan membaca dan menulis, dia merindukan suatu kehidupan rohani yang lebih baik. Lalu dia bergabung ke suatu kehidupan religius, yaitu bergabung ke dalam ordo Fransiskan. Nah, di sanalah dia langsung bisa berkembang dan bahkan dia menjadi seorang yang sangat disegani oleh sesama umat, karena dia mempunyai devosi yang sangat tinggi kepada Bunda Maria dan kepada Sakramen Maha Kudus. Dan penghormatan yang demikian tinggi membuat Pascalis ini mengalami suatu anugerah, yaitu menjadi seorang mistikus, seorang kontemplatif, dan seorang yang sangat menghabiskan waktu di dalam berdoa. Teristimewa di hadapan Sakramen Maha Kudus sampai berjam-jam lamanya. Itulah kekuatan yang diperolehnya dalam menjadi seorang biarawan di dalam Ordo Fransiskus ini. Wah, luar biasa ya Opa. Jadi sebenarnya kalau kita tadi mendengarkan cerita Opa, saya yakin berarti pengalaman masa kecilnya, karena dulu Pascal Bailon ini dalam kehidupan orang yang sangat sederhana. Jadi menurut Opa, apakah ini juga menjadi alasan masuknya Pascal Bailon ini ke Ordo Fransiskan? Di dalam memasuki Ordo Fransiskan, di sana anugerah rohani berkembang. Jadi tadinya masih dalam kemampuan membaca menulis, tetapi dengan memasuki Ordo Fransiskan, kehidupan rohaninya menjadi begitu meningkat, sehingga dia boleh menjadi seorang yang kontemplatif, seorang yang mistikus, dan seorang yang sangat menghabiskan waktu di dalam berdoa teristimewa kepada penghormatan kepada Bunda Maria dan penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus dengan waktu yang cukup lama. Sebagai seorang mistikus, dia mengalami berbagai macam kemampuan mujizat, seperti kemampuan untuk melakukan berbagai macam mujizat, sama seperti Santo Padre Pio ataupun Peregrinus yang mendapat karunia untuk menyembuhkan orang,
seperti Santo Peregrinus itu adalah santo yang mengalami kanker pada kakinya, tetapi dia mengalami penyembuhan dengan mengalami sendiri kehadiran Yesus yang mengalami darah yang mengalir dari tubuh sampai ke kaki Santo Peregrinus. Demikian juga Padre Pio itu mengalami kekuatan yang bisa diperoleh melalui kesengsaraan yang dirasakan pada tangan dan kaki, di mana pada tangan dan kaki Yesus itu terjadi dipaku. Sehingga pada saat Padre Pio melayani, dia selalu mengalami kesakitan pada tangan dan kaki di daerah di mana kaki Yesus, tangan Yesus dipaku. Nah, ini juga dialami oleh Paskalis ini. Dia sehingga pada saat itu, pada saat zamannya Paskalis, dia juga menjadi seorang mistikus. Demikian kira-kira agak singkat. Wah, luar biasa sekali ini kisahnya Santo Paskalis. Nah, yang terakhir nih Om Opa, saya penasaran. Dulu kan pada masa kecilnya Paskalis kecil ini senang menulis ya, senang rajin untuk belajar menulis dan membaca. Nah, apakah setelah dalam kehidupan selanjutnya sering membuat catatan-catatan juga, Opa? Baik. Dengan kemampuan menulis dari pengalamannya sendiri, belajar menulis dan membaca sendiri, dia menulis dari sebuah buku dengan kertas yang sederhana sekali, dengan kertas buram, dia menulis berbagai macam peristiwa, berbagai macam hal demi kekudusan umat, sampai dinilai oleh Paus dan kata-kata begitu menarik sehingga Paus mengatakan bahwa Paskalis ini telah mencuri hati para kudus, mencuri surga untuk para kudus. Demikian yang dapat terjadi pada Santo Paskalis. Luar biasa sekali. Terima kasih Opa Dias atas sharingnya pada hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, Opa, mari kita berdoa bersama kepada Santo Paskalis ya. Santo Paskalis, doakanlah kami. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Oke hari ini.